Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore Bapak Yahya sebagai dosen pengampu matkul pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Di sini kelompok kami akan membahas suatu PowerPoint tentang suku bangsa dan kebudayaan Indonesia. Berikut adalah anggota kelompok 8. Yang pertama ada Selviani dengan NIM 1502213085. Yang kedua ada Maharani dengan NIM 1502213083. Yang ketiga ada Rakis Wiryanata dengan NIM 1502213081. Yang keempat ada Fahrezi Ibiaza Firza dengan NIM 1502213084. Yang kelima ada Dandi Agranugraha dengan NIM 1502213066. Latar belakang. Kita tahu semua bahwa bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda dalam arti, berbeda suku, bahasa, budaya, dan agama, ras, dan lain sebagainya. Dalam artian Indonesia sendiri memiliki banyak suku, tetapi kita satu dalam lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki 1.340 suku yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara yang nantinya akan kita bahas pada bab pembahasan tidak jarang. Dari ribuan suku tersebut terdapat konflik antar suku di Indonesia. Pengertian suku bangsa. Suku menurut sekelompok atau golongan sosial yang ada di kalangan masyarakat sebagai pembeda dari golongan satu dengan golongan lainnya, dan setiap suku memiliki ciri khas sendiri. Kita juga bisa mengartikan suku sebagai suatu golongan manusia yang terikat dengan kebudayaan sekitar atau kebudayaan masyarakat tertentu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Selvi. Pengertian suku menurut para ahli. Yang pertama, menurut Konjaraningrat, menurutnya pengertian suku merupakan sekelompok manusia yang menyatu dengan budaya setempat itu dengan secara sadar, serta biasanya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sama. Yang kedua, menurut Raro. Menurut beliau, suku itu merupakan golongan manusia yang mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya dengan berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Suatu kelompok tersebut bisa diakui sebagai suku apabila memiliki ciri khas tersendiri dalam hal budaya, bahasa, agama, perilaku, ataupun juga ciri-ciri biologis. Yang ketiga, menurut Frederick Bard, menurutnya suku merupakan himpunan manusia yang memiliki atau mempunyai kesamaan dari segi ras, agama, asal-usul bangsa, juga sama-sama terikat di dalam nilai kebudayaan tertentu. Ciri-ciri suku bangsa. Ciri-ciri suku bangsa yang pertama berada dalam satu arena komunikasi dan interaksi. Kedua, berkembang biak dalam kelompoknya. Ketiga, memiliki anggota yang dapat mengenali dirinya sendiri dan dapat dikenali kelompok lain. Yang keempat, mempunyai adat istiadat, kebudayaan, dan kebiasaan yang sama. Contohnya, suku bangsa Indonesia yang termasuk ras Mongoloid yang memiliki ciri-ciri warna kulit sawo matang, rambut hitam berombak atau lurus, hidung sedang, tidak pesek, tidak mancung, tinggi badan rata-rata 150 sampai 160 cm dan mata hitam. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Egi. Terima kasih sebelumnya kepada Selvi. Kali ini saya Faris Zepria atau Egi ingin presentasikan tentang jumlah suku di Indonesia. Ada sekitar 300 kelompok etnik di Indonesia, lebih tepatnya 1.370 suku di Indonesia. Menurut data pada tahun 2010, suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Sedangkan di Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Hal ini akibat dari perpindahan penduduk, penyamuran budaya, dan saling mempengaruhi. Yang kedua adalah kebudayaan, di mana istilah kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Ini merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut juga sebagai culture. Culture berasal dari kata Latin yaitu cultura sebagai kata benda dan sebagai kata kerja adalah coler dan colo. Kata tersebut mempunyai arti mengolah tanah atau bercocok tanam atau bertani. Dari sini Kernudin berkembang artinya sebagai segala daya upaya manusia untuk mengolah tanah dan mengubah wajah alam. Dalam bahasa Indonesia ada dua macam istilah yang dipakai, yaitu kebudayaan dan budaya. Dalam istilah antropologi budaya, kedua istilah itu tidak dibedakan. Kata budaya hanya merupakan singkatan dari kata kebudayaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rakis. Oke, baik. Terima kasih, Egi. Slide selanjutnya ada pengertian kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama ada Konjaraningrat. Menurut antropolog Indonesia, Konjaraningrat, pengertian kebudayaan secara umum adalah sebuah sistem
gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia yang dalam kehidupannya yang bermasyarakat. Selain itu, Konjaraningrat juga mendefinisikan budaya lewat asal kata budaya dalam bahasa Inggris yaitu knowledge, yang kemudian menjadi kultur, dan didefinisikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Yang kedua, Surjono Sukanto. Surjono Sukanto merupakan seorang sosiolog. Ia menjelaskan pengertian kebudayaan secara umum adalah sebagai sesuatu yang mencakup semua yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang terakhir ada Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Pengertian kebudayaan secara umum adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmania yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Ciri-ciri kebudayaan. Kebudayaan dapat dikenali melalui ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, budaya yang hadir di masyarakat akan dipelajari oleh generasi selanjutnya. Yang kedua, budaya dapat disampaikan oleh setiap individu pada individu maupun kelompok lain, serta diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang ketiga, budaya memiliki sifat yang dinamis, artinya budaya dapat berubah sepanjang waktu. Yang keempat, budaya memiliki sifat selektif yang dapat mencerminkan pola perilaku serta pengalaman manusia secara terbatas. Yang terakhir, walaupun kebudayaan secara berbeda, budaya memiliki unsur yang saling berkaitan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Oke, terima kasih Rakis. Di sini saya akan membacakan jenis-jenis kebudayaan. Jenis-jenis kebudayaan berdasarkan sifatnya itu ada dua. Yang pertama, kebudayaan subjektif merupakan faktor nilai, perasaan, idealisme yang apabila disimpulkan maka dapat disebutkan sebagai faktor batin yang ada pada kebudayaan. Yang kedua, ada kebudayaan objektif, faktor kelahiran yang hadir dari sebuah kebudayaan dan berupa teknik lembaga, sosial, pengajaran, seni suara, hingga upacara yang menggunakan budi bahasa. Yang kedua, jenis kebudayaan berdasarkan wujudnya. Kebudayaan material, yaitu kebudayaan material ini mengacu kepada seluruh ciptaan manusia yang nyata serta konkret. Yang kedua, kebudayaan imaterial. Jenis kebudayaan imaterial berupa ciptaan yang abstrak dan diwariskan oleh pendahulunya ke generasi selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rakesh. Oke, terima kasih Rani. Yang ketiga ada jenis kebudayaan berdasarkan lingkup persebarannya. A. Kebudayaan daerah. Kebudayaan dapat berubah cara berperilaku, pola pikiran hingga cara bertindak dari anggota masyarakat yang memiliki dari anggota kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Kebudayaan daerah dapat dibatasi oleh wilayah administratif daerah tersebut atau demografinya. B. Kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal bergantung pada aspek ruang. Hal ini dapat dilihat melalui ruang pada perkotaan yang hadir sebagai budaya lokal perkotaan tersebut, atau daerah tertentu pada bagian perkotaan yang terpengaruh oleh budaya yang dibawa oleh pendatang. Pada kebudayaan lokal, ada pula kebudayaan dominan yang berkembang, yaitu budaya lokal asli pada kota atau daerah tersebut. Yang C. Kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan dari akumulasi dari budaya yang hadir daerah-daerah. Ada berbagai macam wujud kebudayaan nasional dan dapat dilihat secara umum apabila diperhatikan dengan cepat. Maka dapat diketahui bahwa terdapat persebaran besar yang terjadi antara kebudayaan di satu daerah dan daerah lainnya. Namun, keragaman budaya tersebut yang menjadikan suatu bangsa memiliki jati dirinya. Yang selanjutnya ada video wawancara yang dapat kita tonton sama. Apa penting suku bangsa dan kebudayaan di Indonesia? Penting, karena untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Mengapa budaya di Indonesia sangat beraneka ragam? Karena Indonesia itu memiliki beraneka ragam suku bangsa dan agama, serta lokasi Indonesia itu sangat strategis untuk membuat budaya asing masuk ke budaya Indonesia itu sendiri. Apa keuntungan mempunyai keragaman budaya? Keuntungan mempunyai keragaman budaya adalah untuk menciptakan suatu identitas negara, untuk dikenal lebih di kancah dunia. Manfaatnya adalah untuk memperkaya kebudayaan nasional. Sebagai contoh, Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa dan kebudayaan yang ada di Indonesia? Yang pertama, kita harus menghormati satu sama lain dan kita harus menghargai satu sama lain, dan kita juga harus toleransi. Kita juga harus menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika. Apa dampak positif keragaman sosial budaya? Dampak positifnya itu bisa memperkuat tali persaudaraan di masyarakat, terus
juga dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan agar kondisi masyarakat itu tentram dan harmonis. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Selvi. Oke, jadi kesimpulannya, begitu banyak keanekaragaman suku-suku yang tersebar di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai ciri khas masing-masing, mulai dari bahasa, kebiasaan, tradisi, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda suku, tradisi kita tetap sama, yaitu Indonesia. Tetap satu dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Dandi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.